Bab 1831, Menyatu dengan Garis Darah Ayah. Ini dia, 1 juta tahun, itu di sini. Ia masih hidup dan kembali, itu adalah pikiran yang menakutkan, tetapi juga satu-satunya pikiran yang tersisa. 1 juta tahun, apa itu 1 juta tahun? Jiwa iblis putri hiu putih besar tertegun. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. 1 juta tahun? Hanya entitas itu yang mungkin menjadi entitas 1 juta tahun. Itu di sini, itu kembali, itu membunuh klan saya, itu membunuh ibuku. Oh, pemeriksaan ke-7 Dewa Laut, duel paling kuat melawan Raja Paus Iblis Laut dalam 1 juta tahun. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kaget ketika mendengar ungkapan itu di benaknya. Raja Paus Iblis Laut dalam 1 juta tahun. Apakah itu binatang jiwa 1 juta tahun yang disebutkan oleh Raja Paus pembunuh iblis jahat sebelumnya? Saat dia masih merenung di dalam hatinya, suara yang dalam itu terdengar sekali lagi. Suara itu mulai menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dahulu kala, penjaga Trisula Dewa Laut sebelumnya dan juga penerus Dewa Laut dihadapkan pada entitas yang sangat kuat ini. Justru Raja Paus Iblis Laut dalam, itu adalah binatang jiwa 1 juta tahun, penguasa laut yang sebenarnya. Penjaga Trisula Dewa Laut akhirnya memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus Dewa Laut. Anda harus bertarung melawan Raja Paus Iblis Laut dalam yang disimulasikan dalam ujian 9 Dewa Laut yang telah ia lawan sebelumnya di masa lalu. Kalahkan dan Anda dapat melanjutkan. Ini adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh penjaga Trisula Dewa Laut sebelumnya untukmu. Penjaga Trisula Dewa Laut sebelumnya. Bukankah itu ayahku, Dewa Laut Tang San? Tang Wulin merasa emosional sekaligus. Di masa lalu, ayahnya juga telah menjalani ujian 9 Dewa Laut. Dia telah lulus ujian untuk menjadi Dewa Laut pada akhirnya. Di sisi lain, ayahnya tidak sekuat dia sekarang. Jika ayahnya bisa melakukannya, dia juga bisa melakukannya. Keyakinan yang kuat muncul di hatinya segera setelah itu. Tang Wulin mengatupkan bibirnya dengan erat. Sementara itu, ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar di kejauhan. Pilar air yang besar dan tebal segera melesat ke langit. Itu melesat ke ketinggian lebih dari 1000 meter sebelum jatuh perlahan. Langit meredup tak lama kemudian. Kekuatan penindas yang kuat muncul ke segala arah. Itu mencekik. Tidak perlu bertanya. Tang Wulin tahu itu ada di sini. Penguasa laut yang sebenarnya, Raja Paus Iblis Laut dalam ada di sini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya untuk menyihir tombak naga emas di telapak tangannya. Sayap di belakang punggungnya terbentang terbuka sementara armor perang 4 kata dibalut ke tubuhnya. Itu berbeda dari ketika dia bertarung melawan Raja Paus pembunuh iblis jahat sebelumnya. Saat ini, dia ingin berada dalam wujudnya yang paling kuat ketika dia bertarung melawan monster jiwa laut yang paling perkasa. Aura mengerikan memenuhi udara. Laut di sekitarnya benar-benar berubah menjadi ungu kehitaman. Rasanya seluruh dunia adalah musuh Tang Wulin saat ini. Meski begitu, semua perubahan itu tidak memengaruhi keinginan Tang Wulin untuk bertarung. Dia maju selangkah. Kesombongan yang tinggi dan kesadaran tempur langit dan bumi meledak dari tubuhnya seketika. Rambut hitamnya berhembus tanpa angin sementara armor perang emasnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pada saat ini, dia masih menjadi orang yang dapat mendukung langit dan bumi bahkan jika seluruh dunia menentangnya. Tak lama kemudian, aura yang luar biasa keluar dari tubuh Tang Wulin. Kecemerlangan emas yang mempesona berubah menjadi aura perkasa yang naik ke langit. Fluktuasi sombong tiada taraf terbentuk menjadi aura yang paling hebat dan mengejutkan di udara. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya sekali untuk mengirim dirinya ke langit di saat berikutnya. Kesadaran perkasa itu mirip dengan tombak tajam yang menusuk langit. Itu memungkinkan dia untuk keluar dari kekuatan penindas yang kuat ini. Itu adalah surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Kekuatan spiritual kuat Tang Wulin yang dekat dengan asal-usul ilahi melapisi matanya dengan warna merah keemasan yang dikombinasikan dengan efek pertarungan Kaisar Naga. Aura liar Raja Naga Emas meledak mengubah langit menjadi warna yang sama. Pada saat yang tepat ini, dia merasa bisa mendengar suara ayahnya bergema di benaknya. Ayah tidak gentar sedikit pun ketika berhadapan dengan ketiga dewa yang kuat itu. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat itu. Dia ingin kembali untuk mencari saya. Di sisi lain, aku sekarang bertarung melawan lawannya yang pernah dia lawan ketika dia masih manusia.
Jika ayah saya bisa melakukannya, saya juga bisa. Akan datang suatu hari ketika saya akan berkultivasi sampai ketuhanan seperti dia. Aku akan mencari mereka. Saya akan mencari keluarga saya. Memikirkan hal ini, pertarungan Kaisar Naga Tang Wulin tampaknya telah ditinggikan. Siluet emas samar-samar terlihat di belakangnya. Siluet itu memiliki rambut biru panjang yang tergantung longgar di belakang punggungnya. Aura yang mengendalikan seluruh langit dan bumi nampaknya muncul segera setelahnya. Tang Wulin juga mulai berubah. Rambut hitam awalnya berubah menjadi biru secara bertahap, sangat mengejutkannya. Beberapa saat kemudian, rambutnya tumbuh dan terurai di belakang punggungnya. Dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya terbangun pada saat ini. Aura dan garis keturunannya terangkat dan berubah secara diam-diam pada saat ini. Apakah ini garis keturunan yang dimiliki ayahku? Emosi yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di lubuk hati Tang Wulin. Dia bergantung pada garis keturunan yang dimiliki Raja Naga Emas selama ini. Itu adalah garis keturunan Raja Naga Emas yang membuatnya sukses. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah putra Dewa Laut Tang San, dia merasa bahwa dia hanya memiliki Kaisar Blue Silver. Baru pada saat itulah dia merasakan garis keturunan ayahnya di dalam tubuhnya. Garis darah itu dipicu oleh kesombongan di dalam hatinya sehingga menyatu dengan tubuhnya. Dalam arti tertentu, itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Itu adalah perasaan luhur yang memenuhi dirinya dengan keyakinan. Memang, dia percaya bahwa dia adalah putra Dewa Laut. Dia adalah putra yang lahir setelah ayahnya mencapai ketuhanan. Sesuatu di dalam dirinya milik entitas peringkat dewa. 18 segel itu tidak hanya menyegel aura Raja Naga Emas, tetapi pada saat yang sama, juga menyegel aura ayahnya. Ayahnya telah menggunakan garis keturunan yang diwariskan kepadanya tepat sebagai inti dari segel ini sehingga kekuatan Raja Naga Emas dapat disegel. Pada titik inilah kesombongan dan panggilan ayahnya tampaknya telah membangunkan garis keturunan. Dentang, suara renyah terdengar bergema di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Tang Wulin merasakan pancaran aura panas yang membara menyembur ke seluruh tubuhnya sebelum menjadi bagian dari tubuhnya. Segel lapisan ke-15 Raja Naga Emas rusak. Ya, segel lapisan ke-15 Raja Naga Emas telah rusak secara spontan tanpa peringatan. Segera setelah itu, Tang Wulin merasa seolah-olah ada titik cahaya biru emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam darahnya yang kemudian menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Tubuhnya mengalami transformasi lain. Garis darah Raja Naga Emas yang panas terik memantul di dalam tubuhnya sedemikian rupa sehingga auranya meningkat secara eksponensial. Bahkan dengan tubuh emas anti bocornya yang kuat, dia gemetar di bawah benturan aura garis keturunan yang sangat panas. Dia menyadari bahwa segel lapisan ke-15 Raja Naga Emas sebenarnya sangat kuat. Dia sebelumnya berpikir bahwa akan semudah bernafas baginya untuk menahan jatuhnya segel lapisan ke-15 dengan ketahanan fisiknya saat ini. Dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa lebih salah. Kekuatan yang dibawa oleh segel lapisan ke-15 bisa dibandingkan dengan kombinasi dari 14 segel sebelumnya. Segel itu tidak hanya menabrak garis keturunan di dalam tubuhnya, tetapi juga lautan rohnya. Seluruh tubuh Tang Wulin berubah menjadi warna pijar yang menusuk pada saat ini. Dia melayang di langit seperti matahari yang melepaskan kecerahan dan panasnya yang intens. Di sisi lain, laut di bawahnya mulai berubah. Awalnya, ada area biru kecil. Belakangan, warna biru mulai menyebar ke segala arah menuju kejauhan. Bab 1832 Asal Ilahi. Tidak peduli seberapa mengesankan warna punggung ungu itu tidak bisa menghentikan warna biru untuk bergerak keluar. Laut menjadi tenang dengan surutnya ombak yang menggelora. Di sisi lain, aura Tang Wulin sangat tinggi. Perasaan transendensi tak terlukiskan. Tang Wulin merasa seolah sedang dibakar di tungku peleburan. Namun, bintik-bintik cahaya biru segera menyatu dengan tulangnya. Tubuh emas anti bocor awalnya sekarang memiliki sentuhan kelembutan seperti air. Rasanya sangat berbeda terlepas dari seberapa keras benturan itu di dalam dirinya. Suhu yang sangat panas meningkat sementara aura dan basis kultivasinya juga melonjak. Dia terus meningkat sedikit demi sedikit dari peringkat demigodnya. Matanya sudah berkilauan seperti langit berbintang. Segala sesuatu di sekitarnya sedikit bengkok, namun Tang Wulin merasakan perubahan besar dalam dirinya. Larang langit bumi, pertarungan Kaisar Naga. Dia berteriak keras dengan tiba-tiba. Pada saat berikutnya, raungan naga gagak terdengar dari tubuhnya.
Tang Wulin merasakan udara di sekitarnya melonjak hebat. Langit mengeluarkan suara ledakan keras di tengah-tengah udara bergelombang keras. Kemudian, seluruh dunia menjadi gelap dan suram. Langit dan laut telah menghilang, hanya menyisakan sebuah bola cahaya merah keemasan yang tak tertandingi. Tang Wulin jelas merasakan inti jiwa di otaknya meledak dan tiba-tiba hancur. Segera setelah itu, sebuah bola dengan pancaran merah keemasan yang tak tertandingi meledak dan berubah menjadi bola merah keemasan yang perlahan memudar. Apa itu? Apakah itu aku? Tang Wulin heran bahwa orang emas kecil muncul dari bola merah keemasan. Orang mungil itu memiliki rambut panjang penuh yang berkedip-kedip dengan sinar biru keemasan. Itu melayang di lautan rohnya. Di sisi lain, warna keemasan di lautan rohnya memulai transformasi penting setelah dipengaruhi oleh orang kecil itu. Kekuatan spiritualnya luhur. Ada warna mengkilap tambahan dalam warna emas sementara seluruh lautan rohnya juga berubah. Gumpalan aliran udara putih melayang di permukaan lautan rohnya yang berkembang pesat. Rasanya seperti 1 abad telah berlalu, tetapi pada kenyataannya itu hanya sesaat. Lautan rohnya benar-benar membesar 100 kali lipat, sangat mengejutkannya. Kekuatan spiritual awalnya yang melimpah berubah menjadi lapisan tipis kekuatan spiritual di dasar laut pada saat yang tepat ini. Aliran udara putih beriak lembut di permukaan cairan keemasan sebening kristal. Meskipun aliran udara putih minimal, Tang Wulin dapat dengan jelas membedakan setiap perubahan yang mereka alami. Apa ini? Tang Wulin tiba-tiba mengerti. Dia telah membuat terobosan. Kekuatan spiritualnya mengalami terobosan saat ini. Dia akhirnya melanggar batasan domain roh dan memasuki alam asal ilahi sepenuhnya. Asal ilahi adalah peringkat yang benar-benar milik ketuhanan. Ketika dia menyatu dengan garis keturunan ayahnya dan memecahkan segel lapisan ke-15 Raja Naga Emas, kekuatan spiritualnya yang mandek akhirnya membuat terobosan. Dia pergi dari domain roh ke asal ilahi. Meskipun dia berada di titik terlemah dari asal ilahi dan kekuatan spiritualnya berada di peringkat asal ilahi juga, aliran udara putih samar di permukaan kekuatan spiritualnya adalah energi abadi yang legendaris. Peningkatan dari spirit domain ke divine origin melibatkan transformasi dari pembentukan ulang diri secara menyeluruh. Itu adalah transformasi yang membuat seseorang mendapatkan pijakan ke peringkat dewa. Itu adalah peringkat spiritual yang bahkan dewa semu yang memerintah benua selama bertahun-tahun tidak dapat mencapainya termasuk Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, Douluo Long Yeiwei Gelap Terang, Naga Melingkar Douluo Qiangu Dieting, dan bahkan Atlas Douluo Yun yang telah meninggal Ming. Fakta bahwa umat manusia tercengang menemukan Raja Roh memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual di asal ilahi di Legiun Abisal sebelumnya. Di hadapannya, sepertinya Gu Yuena adalah satu-satunya orang yang mampu mencapai peringkat ini. Tang Wulin baru menyadari betapa menakutkannya ranah peringkat ini setelah kekuatan spiritualnya memasuki peringkat tersebut. Terlepas dari semangatnya yang kuat, dia tidak berhasil mengisi lautan rohnya bahkan dengan 1/100 dari kapasitasnya. Kalau saja dia bisa mengisi lautan rohnya sekali lagi, seberapa menakutkankah kekuatan spiritualnya? Asal-usul ilahi, saya sebenarnya telah mencapai asal-usul ilahi. Ayah, apakah ini hadiahmu untukku? Sementara itu, hatinya diliputi oleh emosi. Dia mengerti bahwa dia mungkin hanya bisa mencapai peringkat ini ketika dia menjadi dewa jika dia hanya bergantung pada kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan ketuhanan yang ditinggalkan oleh ayahnya kepadanya, atau mungkin energi abadi yang memungkinkannya untuk mencapai basis kultivasi spiritual asal ilahi meskipun ada tekanan dari penguasa pesawat benua Douluo. Sejak saat itu, dia bukan lagi limit Douluo biasa. Kekuatan spiritualnya telah mencapai dan bahkan mungkin melampaui sebagian besar dewa semu. Kekuatan spiritualnya berada di puncak benua Douluo dalam arti sebenarnya. Itu adalah puncak yang sebenarnya. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan emosi. Pada saat berikutnya, kesadaran spiritualnya kembali. Emosi semakin kuat ketika dia membuka matanya dan melihat segalanya di hadapannya lagi. Dunia yang suram dan gelap telah lenyap. Dia memiliki pandangan yang luas dan melihat laut biru yang jernih. Kekuatan penindas telah hilang, membuatnya melayang sendirian di langit. Kesadaran pertempuran langit dan bumi juga telah lenyap. Dia melihat rambut biru panjangnya tertiup angin. Rambut biru panjangnya sangat mirip dengan ayahnya. Armor pertempuran Golden Dragon Moon Song di tubuhnya memiliki lapisan tambahan kecemerlangan biru emas yang samar. Dia jelas merasakan perubahan yang dihasilkan dari infus dan integrasi kekuatan spiritual tingkat divine origin-nya.
Alasan dibalik kekuatan armor perang 4 kata itu adalah ia berevolusi tanpa henti dalam menyatu dengan master jiwanya. Di sisi lain, semua transformasi hanya muncul selama proses sublimasi yang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Tang Wulin menyadari bahwa dia sekarang berbeda. Setidaknya, dia telah mengambil langkah besar untuk menjadi Dewa Semu. Di sisi lain, sepertinya tidak ada orang lain yang mampu melakukan peningkatan secepat itu dalam sejarah dunia para master jiwa, selain ayah ketuhanannya dan juga beberapa orang lainnya yang memiliki anugerah alam yang luar biasa dan pemeliharaan alam ilahi seperti itu, sebagai roh es Douluo Huo Yu Hao. Tang Wulin berkembang dari limit Douluo menjadi mendekati peringkat kuas Sogat dengan kekuatan spiritual Divine Origin. Tang Wulin kewalahan dengan apa yang dia rasakan. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Mengambil 9 ujian Dewa Laut adalah metamorfosis yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Pemeriksaan ketujuh Dewa Laut, duel paling kuat melawan Raja Paus Iblis Laut sejuta tahun telah selesai. Sementara itu, terdengar suara yang mengejutkan Tang Wulin. Apakah Raja Paus Iblis Laut dalam mundur tanpa melakukan perlawanan? Apa yang terjadi? Tang Wulin merasa tertegun. Menilai dari situasi di mana dia membunuh Raja Paus pembunuh iblis jahat, dia seharusnya bisa mendapatkan keuntungan tambahan jika dia mengalahkan Raja Paus Iblis Laut dalam. Namun, jiwa binatang itu mundur tanpa melakukan perlawanan. Dulu, Anda kehilangan sebagian, Anda mendapatkan sebagian, bukan? Namun, Tang Wulin merasa nyaman setelah kekecewaan sesaat. Pepatah, Anda kehilangan beberapa, Anda mendapatkan beberapa, berarti tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Agak sulit baginya untuk mencapai prestasinya sekarang. Tolong istirahat dan memulihkan diri. Lanjutkan segera dengan ujian ke-8 Dewa Laut setelah 6 jam. Suara berat terdengar sekali lagi. Tang Wulin cukup heran karena dia tidak ditanya apakah dia ingin melanjutkan ujian ke-8 kali ini. Sebaliknya, dia diberitahu bahwa dia akan mengikuti ujian ke-8 berikutnya. Mungkinkah saya kehilangan hak istimewa untuk memilih setelah lulus ujian ke-7? Dia bertanya secara retoris seolah spekulasinya dikonfirmasi. Jika aku tidak bisa, biarlah. Aku akan tetap berusaha keras. 2 tulang jiwa dari sebelumnya masih bersamanya. Dia melirik mereka. Sinar berkedip di mata Tang Wulin saat dia semakin bertekad. Dia duduk bersila dan melambai pada 2 potong tulang jiwa untuk membimbing mereka kepadanya. Aku yakin menyatu dengan 2 potong tulang jiwa ini akan meningkatkan kemampuanku secara substansial, pastinya. Sementara itu, ada perubahan yang muncul di Tule di benua Douluo pada saat yang sama Tang Wulin sedang mempersiapkan 9 ujian Dewa Laut. Bab 1833 Pertahanan Keseluruhan. Sementara itu, di pos komando militer federal, pembangunan pondasi sudah selesai. Master jiwa dari Tentara Dewa Darah, Pagoda Roh, Sekte Tang, dan Aula Dewa Perang sedang membangun susunan besar Dewa Darah yang baru untuk menutup pintu keluar. Setelah mendengar laporan itu, Komandan Resimen Korps Pusat Angkatan Darat, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, mengangguk puas. Semuanya berkembang ke arah yang benar. Mereka berada di bawah tekanan besar pada awalnya, tetapi mereka telah mengalahkan musuh yang tangguh sepenuhnya. Mereka akhirnya bisa merasa nyaman. Chen Xinji bertanya, ketika susunan besar Dewa Darah selesai, apakah itu dapat menghentikan bagian jurang dari menghubungkan ke kita sekali lagi? Pertanyaan itu dimaksudkan untuk Herles Douluo Cao Dezi yang juga hadir. Dia adalah anggota utama Tentara Dewa Darah yang bertanggung jawab atas susunan besar Dewa Darah. Dia memiliki pengetahuan paling banyak tentang efek array. Cao Dezi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin menghentikan mereka sepenuhnya. Situasi di sini sangat berbeda dari susunan besar Dewa Darah. Tentara Dewa Darah menempatkan segel di bagian dalam lorong, yang sama dengan memotong sumbernya. Tidak akan semudah itu bagi makhluk abisal untuk keluar. Bahkan jika ada celah, itu akan diblokir tepat waktu. Namun, segel di sini ada di pesawat kita. Pesawat abisal telah menghilang dengan sendirinya, tetapi tidak disegel oleh kami. Jika muncul kembali, itu masih dapat menyalurkan sejumlah besar makhluk abisal. Tentu saja, array besar Dewa Darah akan dapat memblokir makhluk abisal setidaknya dalam waktu singkat, jadi kami akan dapat meluncurkan penghitung skala penuh dan membatasi mereka di area ini. Menilai dari situasi saat ini, jika kita dapat menyelesaikan pembangunan array besar Dewa Darah, saya merekomendasikan pengaturan garis pertahanan kedua, ketiga, dan keempat di area sekitarnya.
Jika mereka cukup berani untuk datang lagi, kami akan berusaha untuk menempatkan susunan besar Dewa Darah langsung di lorong jurang itu sendiri dengan segala cara untuk memotong jalur mereka ke dunia kita sepenuhnya. Sebenarnya, kami paling khawatir tentang kultus Roh Kudus sekarang. Kami tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik abisal yang terbunuh dalam ledakan Eternal Heaven, dan kami tidak memiliki perincian mengenai situasi kultus Roh Kudus. Namun, aku masih merasa permaisuri iblis kultus Roh Kudus tidak akan menghilang begitu saja dengan mudah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memerintah kultus Roh Kudus selama bertahun-tahun. Kemampuan mereka membuka lorong abisal kali ini membuktikan bahwa mereka sudah menguasai koordinat bidang abisal. Jika mereka beralih ke lokasi lain untuk membuka bagian itu akan menjadi yang paling menyusahkan bagi kita. The Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun berkata, itu benar-benar menyusahkan, tapi menurut saya ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, pembukaan bagian itu sebagian besar bergantung pada Blue Driver God Killer Great Array. Saya ragu kultus Roh Kudus akan dapat membangun susunan hebat lainnya sekali lagi. Saya percaya sekarang adalah waktunya untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap penguasa jiwa jahat di seluruh benua. Kami melenyapkan setiap master jiwa jahat yang kami temukan sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Banyak jenderal di tempat itu mengangguk serempak. Great Array Blue Driver God Killer menghasilkan terlalu banyak masalah. Selain menelan biaya 1 juta nyawa manusia, kerugian di Korps Angkatan Darat Barat telah meninggalkan kesan mendalam di benak mereka. Yu Guanzi berkata, saya setuju dengan membangun lebih banyak garis pertahanan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tidak bisa gegabah hanya karena penarikan sementara musuh. Mari bergandengan tangan dan meminta agar federasi memberi kita lebih banyak sumber daya. Banyak jenderal mengangguk setuju secara berurutan. Serigala ganas Dongxian duduk di kursi terjauh. Meski posisinya sebagai komandan resimen telah dicopot, ia tetap menjalankan tugas lamanya. Dia telah mengelola Korps Angkatan Darat Barat selama bertahun-tahun. Terlepas dari pangkatnya saat ini, prajurit Korps Angkatan Darat Barat akan mematuhi perintahnya. Apakah Master Sekte Tang sudah kembali? Yu Guanzi bertanya pada Cao Desi. Herles Douluo menjawab, tidak, dia masih di sini. Dia memberitahu saya bahwa dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Saya percaya bahwa dia telah mendapatkan pencerahan dalam pertempuran ini. Yu Guanzi berkata, bagus. Kami beruntung memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang bersama kami kali ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Semua orang setuju dengan kata-katanya. Selain itu, Sekte Tang memperoleh dan memanfaatkan surga abadi dengan sukarela dan mengalahkan susunan besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Ini telah memamerkan ketidakkegoisan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa surga abadi menjadi tidak berguna setelah 1 kali digunakan. Hanya Chen Xinji dan Yu Guanzi yang menyadari bahwa ada kemungkinan Sekte Tang dapat menggunakannya lagi. Oleh karena itu, dia memperlakukan Herles Douluo dengan lebih sopan dari sebelumnya. Gu Yuena juga duduk di antara mereka, mewakili Pagoda Roh. Dia tidak berbicara selama ini, hanya duduk diam. Yu Guanzi terbatuk sekali. Jika tidak ada keberatan atau saran dari meja, saya akan menunda pertemuan hari ini. Saya akan mengajukan permintaan ke parlemen sesegera mungkin sehingga lebih banyak sumber daya dapat dimobilisasi di sini. Tolong tunggu, ada yang ingin kukatakan, Gu Yuena tiba-tiba berbicara keras, setelah diam sepanjang waktu. Seketika, tatapan semua orang beralih padanya. Banyak penguasa militer menerima pagoda Master Spirit Pagoda yang baru diangkat dengan sepenuh hati. Gu Yuena meninggalkan kesan mendalam di benak mereka saat dia sendirian melawan Raja Roh. Raja Roh adalah yang paling tangguh dari semua makhluk abisal yang pernah mereka lihat, dan semua orang terkejut bahwa kekuatan spiritual Gu Yuena sama dengan Divine Origin. Berapa umurnya, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Di masa lalu, banyak orang memecatnya bahkan setelah dia mengalahkan Tang Wulin selama festival Just for a Spouse. Ini termasuk anggota Sekte Tang dan Akademi Shrek. Mereka mengira Tang Wulin mungkin menyerah padanya dengan sengaja. Mereka baru menyadari bahwa Putri Naga Perak benar-benar tangguh setelah pertempuran baru-baru ini dengan pesawat abisal. Dia adalah limit Douluo yang sangat muda, namun kekuatan spiritualnya mendekati peringkat Divine Origin. Dia memiliki potensi yang tak terbatas. Dia adalah master jiwa terhebat di generasinya, setara dengan Tang Wulin.
Ini juga alasan utama mengapa tidak ada keberatan dari Spirit Pagoda ketika dia dinominasikan untuk menjadi Pagoda Master yang baru. Dia benar-benar terlalu luar biasa, dan Pagoda Roh bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinannya. Silakan, Pagoda Master Gu. Yu Guanzi membuat isyarat tangan mengundang. Gu Yuena menutup matanya perlahan dan berkata dengan suara tenang, musuh belum pergi. Apalagi mereka akan segera kembali. Kita tidak bisa gegabah dan kita harus siap berperang setiap saat. Ucapannya tidak terdengar seperti spekulasi. Mereka mengatakannya dengan pasti. Setelah mendengar pernyataannya, banyak jenderal di tempat itu tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keheranan mereka. Bersiaplah untuk pertempuran. Yu Guanzi mengerutkan kening dan berkata, Pagoda Master Gu, bolehkah saya menanyakan alasan di balik ucapan Anda? Di mana musuhnya sekarang? Siapa yang kau sebut sebagai musuh? Gu Yuena membuka matanya sekali lagi. Iris ungu besarnya bersinar dengan pengertian. Saya bisa merasakannya. Mereka semua ada di sini dan mereka belum benar-benar pergi. Baik kultus Roh Kudus maupun pesawat Abisal. Saya tidak tahu di mana mereka berada, tetapi saya dapat merasakan bahwa mereka akan segera kembali. Mereka tidak akan membiarkan arai besar Dewa Darah diselesaikan. Jadi, tolong bersiaplah untuk pertempuran. Berhentilah menyebarkan kebohongan, serigala ganas Douluo Dongxian menggonggong dengan marah. Duduk paling jauh darinya, dia dengan dingin mengejek. Dia menyalahkan Pagoda Roh atas kejatuhannya baru-baru ini. Jika bukan karena nasihat Qiangu Dongfeng, dia tidak akan pernah direduksi menjadi keadaan seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan marah membantah Gu Yuena dengan marah begitu dia mendengar dia membuat pernyataan yang tidak berdasar. Gu Yuena meliriknya. Untuk beberapa alasan, Dongxian langsung merasa seperti tersengat listrik ketika matanya bertemu dengannya, dan auranya juga ditekan olehnya. Secara alami, pemandangan itu menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Ada beberapa limit Douluo di antara banyak jenderal di tempat kejadian. Mengikuti kemajuan teknologi jiwa dan pemahaman manusia tentang diri mereka sendiri, jumlah limit Douluo di zaman modern meningkat secara eksponensial dibandingkan dengan masa lalu kuno. Pada saat yang tepat ini, setiap orang dari banyak master jiwa di tempat kejadian memiliki ideologi mereka sendiri. Namun, mereka semua merasa merinding ketika Gu Yuena melepaskan kekuatan spiritualnya, termasuk Boundless Si Douluo Chen Xinji yang berperingkat Kuasigot. Bab 1834 Wulin dan Xiao Wu. Dia sangat kuat. Gu Yuena menurunkan pandangannya. Aku hanya memberitahumu apa yang kurasakan. Terserah Anda untuk mempercayainya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, berbalik dan pergi. Dibandingkan dengan Qiangu Dongfeng sebelumnya, gayanya benar-benar berbeda. Yu Guanzi menatap Chen Xinji dengan tatapan ingin tahu. Chen Xinji berkata dengan suara yang dalam, lebih baik percaya daripada tidak. Terbaik untuk membuat persiapan yang cukup untuk pertempuran. Tentu saja, kami berharap musuh kami tidak muncul, tetapi jika mereka muncul, kami tidak akan panik. Yu Guanzi mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat persiapan yang diperlukan untuk pertempuran. Bip, bip, bip. Sirene peringatan yang menusuk bergema di seluruh pos komando. Banyak petugas yang sudah waspada tidak dapat menahan perubahan ekspresi yang drastis secara bersamaan. Apakah musuh benar-benar telah tiba? 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Aura Tang Wulin telah mengalami beberapa perubahan kecil sekali lagi. Ketika dia melayang ke udara, dia tersenyum tipis. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tulang betis kiri dan kanan Raja Paus pembunuh iblis jahat dipenuhi dengan kejahatan seperti yang diharapkan. Selain itu juga sangat mendominasi. Sayang sekali itu bertemu dengan garis darah Raja Naga Emas saya. Dilihat dari keganasannya, siapa yang bisa dibandingkan dengan Raja Naga Emas? Itu mudah ditundukkan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Dia tiba-tiba mendengar suara yang dalam sekali lagi. Ujian ke-8 Dewa Laut, tantang warisan Dewa Laut. Menantang warisan Dewa Laut. Mendengar itu, Tang Wulin tertegun sejenak. Maksudnya itu apa? Bagaimana seseorang menantang warisan? Suara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut. Segera setelah itu, segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah. Rasanya seolah-olah ruang sedang dibengkokkan. Kemudian, Tang Wulin tercengang saat menemukan dirinya berada di sebuah aula. Itu adalah aula emas dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Karena itu, semuanya tampak berkilau dengan rona emas.
Kubah itu tingginya lebih dari 100 meter. Itu tampak sangat megah. Pilar-pilar raksasa di sekitarnya menahan ruang seperti pilar yang menopang surga. Rasa keakraban yang kuat memancar ke seluruh tubuhnya ketika dia tiba di aula. Ya, dia mengenali lokasinya. Tentu saja, dia tahu tempat ini. Meskipun tampak lebih luas dari sebelumnya, auranya tidak berubah sama sekali. Ini karena disinilah dia belajar dari Old Tang di masa lalu. Itu adalah ajaran Old Tang yang memungkinkan kemampuannya meningkat dengan kecepatan yang dipercepat. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Old Tang adalah bagian dari jiwa ayahnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin melebar karena terkejut. Mungkinkah tindakan menantang warisan Dewa Laut adalah? Saat pikiran itu muncul di benaknya, sesosok muncul hampir tepat di depannya. Rambut biru panjang siluet itu menggantung longgar di kepalanya. Wajahnya yang tampan berdenyut dengan vitalitas. Rasanya seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitarnya, menyatu menjadi satu. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Setelan pakaian tempur menonjolkan fisiknya dengan sempurna. Matanya terpejam, namun tubuhnya memancarkan aura ajaib seolah-olah dia sudah menyatu dengan surga. Tang Wulin linglung pada awalnya saat melihat pria ini. Kulit kepalanya sepertinya mati rasa. Rasanya seolah-olah pori-pori di sekujur tubuhnya telah terbuka pada saat itu. Perasaan emosi yang tak terlukiskan memenuhi hatinya secara instan. Detik berikutnya, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berteriak, "Ayah!" Ya, orang yang berdiri tepat di depannya tidak lain adalah Dewa Laut Tang San. Lebih tepatnya, Tang San saat ini sepertinya belum menjadi dewa karena dia tidak memiliki aura peringkat dewa. Tang San yang berdiri di depan Tang Wulin tersenyum hangat dan menghela nafas pelan. Dia berkata, "Anakku, aku benar-benar mengantisipasi hari di mana kamu dapat melihatku seperti ini karena itu berarti kamu telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ke-8 Dewa Laut. Ini bagus karena saya yakin Anda sudah dewasa sekarang." Setelah mendengar kata-kata Tang San, Tang Wulin terkejut. Dia segera menyadari bahwa ayahnya telah merekam suaranya dalam senjata super ilahi ketika dia meninggalkan Trisula Dewa Laut kepadanya. Suara itu tidak direkam saat terakhir kali Tang Wulin menggunakan senjata dewa, tetapi dari saat pertama kali dia mendapatkannya. Sebelum ujian ke-8 dimulai, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Meskipun saya tidak tahu kapan kita akan bertemu sebagai ayah dan anak, saya yakin hari itu pasti akan tiba. Mungkin itu tidak akan segera terjadi, tapi kita pasti akan dipersatukan kembali. Tatapan Tang San melembut saat dia memandang dengan penuh kasih sayang. Pada gilirannya, mata Tang Wulin memerah setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia jelas bisa merasakan sentimen mendalam dalam kata-kata ayahnya. Ada kerinduan yang kuat, rasa bersalah, dan yang terpenting, antisipasi. Dia telah dipisahkan dari orang tuanya sejak dia lahir. Setidaknya, dia masih memiliki orang tua angkat untuk merawatnya ketika dia masih muda. Dia tidak menyadari hal ini, sedangkan orang tua kandungnya selalu harus menanggung kesengsaraan karena berpisah darinya. Pada saat itu, kerinduan Tang Wulin pada mereka telah mencapai puncaknya. Dia sangat berharap bisa mencari orang tuanya. Selain itu, misi ini tentunya dibangun di atas dasar kultivasi untuk mencapai ketuhanan. Tang San berhenti sejenak, seolah sedang berusaha menenangkan diri. Sosok bercahaya muncul di sampingnya. Siluetnya sedikit lebih pendek dari Tang San. Tang Wulin merasa seperti akan berhenti bernapas saat dia muncul. Gaun merah mudanya menonjolkan kulitnya yang putih. Sepasang matanya yang besar dan sangat jenaka dipenuhi dengan air mata. Rambut panjangnya diikat menjadi jalinan rapi yang menjuntai ke punggungnya hingga hampir menyentuh tanah. Bahkan, tubuhnya sedikit menggigil. Dia sangat cantik, lembut, dan cantik, namun penuh dengan vitalitas. Hanya warna wajahnya yang jelas-jelas pucat tidak sehat. "Wulin," dia memanggil dengan sedih dan membuka lengannya dengan gerakan memeluk sambil mengambil 2 langkah ke depan. Tang Wulin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir dari mata merahnya. Dia melemparkan dirinya ke arahnya. Sama sekali tidak perlu penjelasan. Ketika dia menatapnya, dia tahu persis siapa dia. "Ibu, ibu." Dia dengan cepat menjangkaunya, tetapi dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Dia hanya memperhatikan kehangatan yang samar-samar terlihat yang membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan meleleh. Ibu kandungnya yang dia pelajari dari catatan sejarah. Dia adalah istri Tang San, salah satu generasi pertama dari Shrek Seven Monsters,
Soft Bondo Luo Xiaowu. Dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun yang, pada akhirnya, dibudidayakan menjadi bentuk manusia dan menjadi cinta sejati ayahnya. Dia memiliki kisah sedih dan sentimental sebelum akhirnya bergabung dengan Tang San saat mereka naik ke ketuhanan. Ketika Tang Wulin mengetahui bahwa dia adalah putra Tang San, dia membayangkan penampilan ibu kandungnya berkali-kali. Dia mencoba untuk membangun fitur wajah ibunya dalam pikirannya. Ketika Xiaowu benar-benar muncul di hadapannya, dia menemukan bahwa dia terlihat sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Namun demikian, dia bisa mengenalinya dalam sekejap. Dia bisa mengatakan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Itu adalah perasaan ikatan keluarga sejati, lahir dari darah. Ibunya jauh lebih cantik dan lembut dari yang dia bayangkan. Dia sempurna. Hati Tang Wulin benar-benar meleleh mendengar suaranya dan dia terisak dalam diam. Itu sama saja untuk Xiaowu. Saat proyeksi direkam, dia sama sekali tidak bisa melihat putranya. Emosinya bahkan lebih gelisah daripada Tang Wulin. Dia adalah dia dan anak Tang San. Namun, mereka dipisahkan segera setelah dia lahir. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merawat putranya. Dia ingin bersama putranya dan melihatnya tumbuh hari demi hari. Bab 1835 Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Namun, dia hanya bisa berkomunikasi dengan putranya dengan memproyeksikan citranya dan memutar rekaman suaranya. Orang hanya bisa membayangkan emosinya sekarang. Tang San memandangi istrinya dengan tenang di samping. Saat video direkam, dia tidak bisa melihat anaknya. Tatapannya dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam dan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia dengan lembut membelai bahu istrinya dalam upaya untuk menenangkannya. Bagaimana mungkin Xiaowu bisa mengendalikan emosinya sekarang? Di sisi lain, Tang Wulin sepenuhnya tenggelam dalam fluktuasi emosinya. Kerinduannya pada orang tuanya sudah mencapai puncaknya. Dia lupa waktu. Tangisan Xiaowu berubah menjadi isak tangis. Suaranya terdengar sesekali saat dia berkata, "Wulin, aku telah mengecewakanmu. Sebagai ibumu, aku tidak bisa melindungimu. Aku juga tidak bisa membawamu bersamaku. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin kembali bersamamu sekarang. Aku ingin memelukmu, menciummu, dan memelukmu. Aku ingin selalu bersamamu dan tidak pernah berpisah denganmu." Pada titik ini, air mata Xiaowu mengalir di wajahnya sekali lagi, dan ucapannya terputus. "Ibu." Tang Wulin terisak diam-diam. Mata Tang San memerah juga. Dia menoleh ke samping dan memeluk Xiaowu dengan lembut. Dia hanya bisa menggunakan kehangatan tubuhnya untuk menenangkan emosi gelisah istrinya. Setelah sekian lama, Xiaowu berhasil menekan emosinya dengan susah payah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wulin, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya hanya berharap melihat Anda tumbuh kuat dan sehat. Anda juga harus berkultivasi dengan usaha. Anda harus berkultivasi sampai peringkat dewa sesegera mungkin. Hanya dengan mencapai peringkat dewa Anda akan dapat menunggu kami kembali. Kami pasti akan kembali dan keluarga kami pasti akan dipersatukan kembali. Ayahmu berkata bahwa garis keturunan Raja Naga Emasmu akan memperpanjang umurmu untuk waktu yang sangat lama. Namun, kekuatan Raja Naga Emas sangatlah liar. Anda harus selalu waspada, agar pikiran Anda tidak terpengaruh oleh keliarannya. Anda tidak pernah yatim piatu. Anda memiliki kami, dan kami selalu mengawasi Anda. Aku sakit karena aku sangat merindukanmu. Jika Anda bisa bahagia setiap hari, penyakitku akan sembuh mengetahui kau bahagia, jadi aku akan bersamamu suatu hari nanti. Anakku, ibu mencintaimu. Ibu sungguh, sangat mencintaimu. Tunggu aku dan aku pasti akan kembali." Setelah mengatakan itu, Xiaowu membuka tangannya seolah-olah dia sedang berusaha menggendong putranya. Warna wajahnya semakin pucat seiring berjalannya waktu. Sementara itu, tubuhnya menggigil. "Ibu, aku pasti akan bahagia, aku akan. Jangan sakit, dan semoga cepat sembuh. Kamu pasti akan sembuh sehingga keluarga kita bisa dipersatukan kembali." Tang Wulin memanggil dengan suara sedih. Namun, siluet Xiaowu yang memeluknya menghilang secara bertahap. Tang Wulin tidak akan pernah melupakan tatapan ibunya sesaat sebelum dia menghilang. Tatapannya mencerminkan keengganan untuk melepaskan. Selama ini, dia merindukan putranya yang hilang. Tang San berdiri di sana dan melihat ke langit. Bagaimana dia bisa mempertahankan ketenangannya? Kesehatan istrinya memburuk karena dia terlalu merindukan putra mereka. Dia telah menunjukkan padanya rekaman video ini untuk memberinya harapan.
Ayah dan anak kehilangan jejak berapa lama berada di ruang ilusi ini sebelum mereka berhasil menenangkan emosi mereka secara bertahap. Ulin, tidak banyak waktu tersisa untuk rekaman video ini. Tolong dengarkan aku baik-baik. Ini adalah poin krusial yang akan memutuskan apakah keluarga kita bisa dipersatukan kembali, kata Tang San akhirnya. Tang Ulin mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Tang San berkata dengan suara yang dalam, Trident Dewa Laut adalah senjata super ilahi yang setara dengan pedang Sura di alam ilahi. Dewa Laut, sebagai ketuhanan peringkat -1, bergantung pada Trisula Dewa Laut untuk memiliki kekuatan yang sekuat kekuatan peringkat God King. Dulu, saya menjalani 9 ujian Dewa Laut ketika saya masih berada di benua Douluo. Saya harus menanggung kesulitan sebelum akhirnya menerima persetujuan dari si Gods Trident. Oleh karena itu, Anda harus mengikuti 9 ujian Dewa Laut dengan cara yang sama. Meskipun ini bukan ujian yang sama yang saya ambil di masa lalu, saya yakin Anda akan dapat melakukannya selangkah demi selangkah sampai Anda berhasil. Ujian ke-8 dirancang khusus untukmu olehku, sebagai Dewa Laut saat ini. Pemeriksaan ini dikenal sebagai pertempuran ayah dan anak. Nanti, kamu akan melawanku sebelum aku menjadi Dewa Laut. Ini saya dalam bentuk saya yang paling kuat sebelum saya mencapai ketuhanan. Hanya dengan mengalahkanku, kamu akan bisa mendapatkan persetujuan dari Trisula Dewa Laut. Ada satu lagi alasan penting mengapa aku menyimpan Trisula Dewa Laut untukmu. Saya harap itu akan menjadi penanda bagi saya ketika saya mencari Anda di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus melindunginya. Selain itu, sangat penting bagi Anda untuk menerima persetujuannya. Menurut aturan 9 ujian Dewa Laut yang asli, tingkat afinitas antara Anda dan Trisula Dewa Laut akan meningkat dengan setiap kelulusan ujian yang akan membuat Anda memperoleh lebih banyak kekuatan dari Trisula Dewa Laut. Ketika Anda selesai dengan semua ujian pada akhirnya, Anda akan mewarisi warisan Dewa Laut dan menjadi Dewa Laut. Saya menjalani perjalanan yang sama di masa lalu. Sungguh sia-sia aku tidak berhasil mewariskan warisan Dewa Laut kepadamu karena tidak ada alam ilahi di dunia benua Douluo. Saya jauh, dan saya tidak bisa memasang tablet ketuhanan ke Trisula Dewa Laut. Jadi, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melemahkan segel saya di Trisula Dewa Laut, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memiliki kekuatan senjata super ilahi ini. Dengan demikian, kamu akan dapat mengendalikan senjata super ilahi ini setelah menyelesaikan 9 ujian Dewa Laut. Namun, Anda tidak dapat menggunakannya untuk mencapai ketuhanan. Anda harus bergantung pada kerja keras dan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai ketuhanan karena bahkan penguasa dunia benua Douluo tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun, saya percaya bahwa Anda, Putra Tang San pasti akan menemukan jalan yang menjadi milik Anda. Juga, ibumu menyebutkan ini sebelumnya. Anda memiliki garis keturunan yang kental dari esensi Raja Naga Emas di tubuh Anda. Ini akan memperpanjang umur Anda tanpa batas. Oleh karena itu, Anda akan terus hidup bahkan jika Anda tidak menjadi dewa. Anda harus dapat hidup sampai kami kembali tanpa masalah. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri, dan jangan mencoba menerobos ketuhanan secara sembarangan. Anda sama sekali tidak boleh menyentuh 2 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas di dalam tubuh Anda sebelum Anda mencapai ketuhanan. Kalau tidak, tekadmu mungkin akan dilahap oleh Raja Naga Emas. Di masa lalu, Raja Naga Emas memasukkan semua esensinya ke dalam tubuhmu saat dibantai olehku. Salah satu alasannya adalah sebagai balasan untuk saya sementara yang lain diharapkan dibangkitkan melalui Anda. Jika 2 segel terakhir rusak sebelum Anda mencapai ketuhanan, maka, sangat mungkin jiwa Anda akan direbut. Kita tidak akan pernah bisa membiarkan itu terjadi. Kamu harus membiasakan diri dengan keterampilan ilahi, badai tak terbatas yang aku ajarkan padamu. Ini akan sangat membantu pada saat yang krusial. Tidak perlu takut ketika Anda dihadapkan dengan musuh apapun. Percayalah kepadaku, aku akan menjagamu setiap saat. Nak, kamu harus tetap kuat. Saya ingin melihat anak saya menjadi kuat. Hanya dengan tetap kuat kamu bisa bertahan sampai hari kita dipertemukan kembali. Selanjutnya, Anda harus siap. Anda akan mengalahkan saya yang pernah berdiri di puncak benua Douluo. Hanya dengan mengalahkanku kamu akan bisa mendapatkan persetujuan dari Trisula Dewa Laut. Semua yang terbaik, anakku. Aku percaya padamu. Kamu bisa. Pada titik ini, Tang San berhenti dan menatap Tang Wulin dengan senyum hangat di wajahnya.
Aku harus mengalahkan ayahku untuk mendapatkan persetujuan. Kata-kata itu bergema di benak Tang Wulin. Dia benar-benar merasakan kata-kata ayahnya yang penuh dengan emosi. Bab 1836 Pertempuran Ayah dan Anak Bagian 1. Itu untuk dirinya sendiri, usaha dan rasa sakit ayah dalam membuat rencananya sendiri. Dia merasakan sesuatu yang lain dalam tatapan ayahnya juga. Rasanya seolah-olah ada hal lain yang menjaganya selain Trisula Dewa Laut dan 3 jurus ayahnya. Ayahnya tidak menyebutkannya, tapi Tang Wulin bisa merasakannya dengan jelas di tatapannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta seorang ayah tidak bersyarat. Ayahnya, tidak seperti ibunya, tidak mengungkapkan cintanya pada Tang Wulin. Sebaliknya, cinta ayahnya yang mendalam untuknya tidak pernah berkurang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya sebaik mungkin. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas dan tegas. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengalahkanmu dan mendapatkan persetujuan dari Trisula Dewa Laut. Aku putramu, putra Dewa Laut Tang San dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melampauimu. Aku akan berusaha mencarimu dan kita akan segera dipertemukan kembali. Pada titik ini, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya. Sinar keemasan bersinar dari telapak tangannya yang kemudian memanjang ke samping. Saat raungan naga yang dalam terdengar, tombak naga emas muncul di genggamannya. Aura Tang Wulin meletus sejak saat itu, sementara seluruh dirinya menjadi sombong. Dia ingin mengalahkan ayahnya karena itu satu-satunya cara dia bisa selangkah lebih dekat dengan orang tuanya. Ia tidak lagi menangis karena teringat perkataan ibunya tadi. Ibunya hanya akan bahagia jika dia juga bahagia. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bahagia, karena dia berharap ibunya akan segera sembuh dari penyakitnya. Dia ingin bertemu ibunya dalam keadaan sehat saat mereka dipertemukan kembali. Tang San tersenyum saat merasakan perubahan aura Tang Wulin dan berkata, "Anakku, apakah kamu sudah siap?" "Ya, saya siap," kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk ke arahnya. Dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan berkilauan saat Trisula Dewa Laut yang dikenali Tang Wulin dengan sangat baik muncul di genggaman Tang San. Itu adalah senjata super ilahi yang sama, namun itu memberi Tang Wulin perasaan yang sama sekali berbeda ketika muncul di tangan Tang San. Itu karena Tang Wulin merasa bahwa Trisula emas telah menyatu dengan Tang San menjadi satu pada saat ini. Rasanya bukan lagi seseorang yang berdiri di depan Tang Wulin, tetapi laut dalam yang tak terbatas. Tang Wulin menatap putranya dengan mata biru langit yang dalam. Gelombang laut yang melolong bisa terdengar bergema dari segala arah. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Tang San. 8 cincin jiwa pertama berwarna merah sedangkan cincin jiwa terakhir berwarna emas cerah dan aneh. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat cincin jiwa dengan warna ini. Dia mengingat legenda yang berhubungan dengan ayahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengucapkan, apakah itu cincin jiwa sejuta tahun? Menurut legenda, ayahnya telah mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan basis kultivasi sejuta tahun. Itu adalah makhluk yang mundur tanpa melakukan perlawanan saat berhadapan dengan Tang Wulin sebelumnya. Pada akhirnya, ayahnya memperoleh cincin jiwa jutaan tahun, dan itu menjadi landasannya untuk menjadi Dewa Laut. Selain mewarisi tablet ketuhanan nanti, ini adalah wujud ayahnya yang paling kuat. Perasaan bangga yang tak terlukiskan muncul di hati Tang Wulin. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk dapat menantang ayahnya ketika dia berada dalam wujud manusia yang paling kuat. Ayahnya adalah legenda seluruh benua Douluo sejak Sekte Tang didirikan, sejak pengembangan perangkat jiwa berskala besar. Tidak ada orang lain yang pernah melampaui Dewa Laut Tang San. Ada 2 era gemilang di benua Douluo. Salah satunya adalah saat ayahnya mendirikan Sekte Tang sementara yang lainnya adalah saat Roh Es Douluo Huo Yuhao mendirikan Pagoda Roh. Selama era Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao mencapai ketuhanan kemudian menurut legenda. Ada beberapa yang bisa bersaksi bahwa dia benar-benar menjadi dewa. Di sisi lain, tidak ada catatan tentang pertempuran peringkat dewa yang pernah terjadi. Era Tang San, bagaimanapun, jauh berbeda. Itu adalah era pahlawan yang kuat ketika organisasi Master Jiwa yang dikenal sebagai Martial Soul Hall adalah yang paling kuat. Akhirnya, duo yang saleh, Tang San dan Xiao Wu bertarung melawan dan mengalahkan pasangan ibu dan anak dari Martial Soul Hall, Bi Bidong dan Qian Renshui. Mereka menjadi legenda pada masanya. Para master jiwa di benua itu tidak lagi menderita dari penindasan aula jiwa bela diri dan negara-negara bebas untuk berkembang pada saat itu.
Tang San adalah legenda yang tak terbantahkan pada zaman itu. Faktanya, bahkan Shrek Seven Monsters generasinya menjadi dewa juga. Betapa mulianya itu. Tidak ada orang lain di dunia Master Jiwa yang memiliki reputasi yang melampaui reputasi ayahnya. Bagaimanapun, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menantang ayahnya pada saat yang tepat ini. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk dapat melakukan itu. Memikirkan hal ini, Tang Wulin merasakan darahnya mendidih dengan antusias. Dia tidak perlu mengalahkan ayahnya untuk membuktikan apapun, tetapi dia akan menggunakan pertempuran ini untuk memberitahu ayahnya bahwa dia telah dewasa. Selain itu, dia ingin ayahnya tahu bahwa dia tidak mempermalukannya. Meskipun dia sangat sadar bahwa ayahnya belum tentu bisa merasakan semua ini, dia akan tetap melakukan yang terbaik. Tombak naga emas diangkat secara horizontal. Pada saat ini, tombak itu seberat gunung. Aura Tang Wulin meledak seperti ledakan minyak. Itu seperti gunung berapi aktif yang meletus di laut. Dia berubah menjadi pelangi emas cemerlang saat dia melesat ke langit. Esensi darahnya yang panas berkobar, kesadaran yang pantang menyerah muncul, dan aura pertempuran langit dan bumi membuncah secara spontan. Mengikuti perpaduan garis keturunannya dengan ayahnya dan kekuatan spiritualnya mencapai peringkat asal ilahi yang sebenarnya, pada saat pertarungan surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga dilepaskan, bahkan Tang San di pihak lawan terpengaruh sedemikian rupa, bahwa tatapannya mengungkapkan bahwa dia sedang kesurupan sesaat. Sekarang atau tidak pernah, tanpa ragu, kekuatan spiritual Tang Wulin menangkap perubahan emosional sesaat ayahnya. Dia langsung menembak ayahnya. Dia mengangkat tombak naga emasnya dengan cara paling sederhana yang dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Dia melepaskan Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas. Dia menyerbu sesaat sebelum berubah menjadi naga raksasa liar. Raungan naga yang nyaring dan bergema-bergema di sekitarnya sedemikian rupa sehingga aura seperti gelombang yang menggelora menghilang. Tang Wulin menggunakan kombinasi pertarungan Kaisar Naga dan serangan Kaisar Naga. Itu adalah dua hukum terlarang Kaisar Naga yang dia gunakan untuk mengalahkan Qiangu Dongfeng di masa lalu. Ketika jurus itu dilepaskan pada ayahnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya sesuai dengan basis kultivasinya yang tinggi. Meskipun orang di hadapannya sekarang adalah Dewa Semu, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Tang San yang berdiri di seberang Tang Wulin bergerak. Dia mengambil setengah langkah mundur perlahan. Memang sangat lambat, setidaknya, itu tampak lambat menurut persepsi Tang Wulin. Setengah langkah dalam mundur membuat Tang Wulin merasa bahwa surga bumi terlarangnya, penindasan pertarungan Kaisar Naga pada ayahnya efektif. Dia merasa ayahnya sedikit goyah pada saat itu. Namun demikian, Trisula Dewa Laut di tangan Tang San disapu secara horizontal menyapu ujung tombak naga emas. Ding! Suara renyah yang keras terdengar. Rasanya seolah-olah suara itu bisa menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, aura Tang Wulin juga mengalami beberapa perubahan. Dia menemukan bahwa tombak naga emas sepertinya mengeluarkan teriakan melengking ketika disapu oleh Trisula Dewa Laut. Tang Wulin memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Jika dibandingkan dengan rekan-rekannya dengan peringkat yang sama, dia belum pernah bertemu orang yang lebih kuat darinya, bahkan murid seniornya, Aruheng. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa kekuatan ayahnya akan lebih kuat darinya, meskipun ayahnya memiliki senjata Dewa Super. Bagaimanapun, mereka berdua setara sekarang. Bagaimanapun, dia mengalami perbedaan antara senjata Dewa dan senjata Dewa Super saat ini. Itu tidak terasa seolah-olah tombak naga emas dipukul oleh Trisula Dewa Laut tetapi seluruh lautan. Dia merasa tidak berdaya untuk melawan kekuatan penerjang yang gigih. Bab 1837 Pertempuran Ayah dan Anak Bagian 2. Perasaan itu begitu kuat sehingga dia merasa seperti disambar petir. Serangan Kaisar Naga terguncang di luar kendalinya. Tubuhnya tersandung ke samping dan dia dibiarkan terbuka. Meskipun itu hanya tabrakan sesaat, itu membawa perasaan yang sangat mendalam pada Tang Wulin. Hal pertama yang dia rasakan adalah perbedaan antara dirinya dan ayahnya. Perbedaannya bukan pada basis kultivasi mereka, tetapi kendali mereka atas tubuh mereka. Dia berasumsi bahwa dia sudah sangat ahli di bidang itu, namun dia hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sisi lain, dia merasa ayahnya telah kembali ke keadaan semula. Kembali ke keadaan semula adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan perasaan itu. Tindakannya untuk mundur dan mengayunkan Trisula Dewa Laut terus-menerus namun sederhana.
Tampaknya tidak canggih dan tidak mengesankan, tetapi tindakan inilah yang mematahkan dua teknik hukum terlarang Kaisar Naga yang hebat. Tang Wulin mundur dari serangan sementara Trisula Dewa Laut berhenti sejenak. Namun, Tang San tidak berhenti sama sekali. Dia mengangkat kaki kirinya dan menembakkan bilah lampu merah ke Tang Wulin. Apakah serangan Tang San sama dengan efek tulang betis paus pembunuh iblis jahat yang diserap Tang Wulin baru-baru ini? Tang Wulin tidak tahu namanya, tapi dia bisa memastikan bahwa itu sama. Tidak hanya itu, tangan kiri Tang San juga membuat gerakan menggenggam ke arahnya. Tangan biru hijau raksasa, lebih tepatnya cakar tajam, muncul dari udara tipis. Itu mencapai tubuh Tang Wulin, dan kemudian bilah lampu merah mengirisnya dari bawah. Kedua serangan itu terhubung dengan kecepatan yang sangat cepat. Tang Wulin tidak menyadari bahwa serangan cakar Tang San dikenal sebagai Azure Slow Divine Claw, dan itu diberikan oleh tulang humerus kanan Azure Occipiton di masa lalu. Itu memberinya kemampuan kontrol yang sangat kuat. Semakin tangguh lawan Tang Wulin, semakin memicu potensi Tang Wulin. Saat dia bertarung melawan ayahnya, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu memaksanya untuk melancarkan serangan balik tanpa ragu sedikit pun. Tombak naga emas menghilang dalam sepersekian detik. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya dan juga membuat gerakan menggenggam. Tangannya melepaskan cakar emas senja raksasa yang dikenal sebagai cakar dewa naga emas Nirvana. Ini adalah serangan hebat yang dibudidayakan dari tulang metacarpal kanan Das Gold Red Claw Bear. Kedua cakar bertabrakan dan menghasilkan lolongan tajam. Azure Slow Divine Claw hancur oleh benturan sementara sisa cahaya senja masih berhasil mencapai Tang San. Namun, sinar cahaya berwarna biru terlihat berputar-putar di sekitar tubuh Tang Wulin, memperlambat gerakannya. Sementara itu, kapak paus pembunuh setan jahat dari tulang betis paus pembunuh setan jahat Tang San dinetralkan oleh sinar lampu merah lain yang disulap oleh Tang Wulin saat datang dari bawah. Tang San memindahkan trisula emas di tangannya dengan gerakan melingkar di depannya untuk menetralisir sisa serangan cakar Das Gold Red Claw. Tang Wulin menembakkan penghalang lampu listrik 7 warna untuk melawan efek pelambatan Azure Slow Divine Claw. Tak satu pun dari mereka berhasil menang atas yang lain. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk menyerang. Udara di sekitar tubuhnya tampak lengket dalam sepersekian detik, dan dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Itu adalah raungan naga emas. Kepala naga emas raksasa muncul dan meraung dengan marah dengan basis kultivasi spiritual tingkat Divine Origin. Raungan memekakkan telinga mengubah segala sesuatu di sekitar mereka dengan rona emas. Tang Wulin mengenal dirinya dengan sangat baik. Dia sangat menyadari bahwa masih ada perbedaan antara basis kultivasinya dan basis ayahnya. Dia berspekulasi bahwa ayahnya adalah seorang quasi-god sejati pada saat ini. Selain itu, dia pasti berada di ujung yang lebih tinggi dari peringkat quasi-god. Namun, peringkat spiritual ayahnya belum tentu lebih tinggi dari miliknya. Bagaimanapun, basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai alam asal ilahi karena keberuntungan. Dengan demikian, Tang Wulin melepaskan serangan menakutkan yang menggabungkan suara dan kekuatan spiritual. Raungan naga emas yang memekakkan telinga menenggelamkan gelombang laut yang melolong sepenuhnya. Ekspresi Tang San membeku sesaat seolah pikirannya menjadi kosong. Tang Wulin ada di atasnya dalam sekejap. Rona emas dan merah melonjak dari tanah dalam lingkaran lebar. Itu adalah domain naga emas darah. Dengan armor perang 4 kata, dia adalah Golden Dragon Moon Song Tang Wulin. Dalam benak Tang Wulin, armor perang 4 kata miliknya jelas merupakan keuntungan terbesarnya dalam pertempuran ini. Lagi pula, baju perang tidak ada di zaman ayahnya. Dia mengandalkan raungan naga emas untuk mempersiapkan serangannya yang paling mematikan. Armor perang 4 kata segera memperkuat auranya, meningkatkan kemampuannya secara eksponensial. Dia mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan membimbing. Lubang hitam seperti pusaran muncul di tengah telapak tangannya dan mengirimkan kekuatan hisap yang kuat. Itu larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Terlepas dari teknik mana yang diadopsi ayahnya untuk menahan serangan ini, dia yakin bahwa dia dapat mengandalkan Forbid All Laws, Dragon Emperor Break untuk menekan kemampuan ayahnya. Selain itu, kemampuan bertarung ayahnya sudah terhalang oleh raungan naga emas. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat saat sisik dengan cepat muncul di atasnya. Itu berubah menjadi cakar naga emas dan dia melemparkan pukulan dengan itu. Langit dan bumi terbalik sementara matahari dan bulan gelap gulita sesaat. Itu adalah alam semesta terlarang,
Kaisar Naga Binasa. Tang Wulin mengerti bahwa dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pengalaman tempur ayahnya yang sebenarnya. Bahkan jika basis kultivasi ayahnya diturunkan ke peringkat sebelum dia mencapai ketuhanan, ayahnya masih memiliki pengalaman tempur selama 20.000 tahun. Akibatnya, dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mengandalkan ledakan yang kuat untuk meraih kemenangan. Hasilnya, dia menggabungkan larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga dan alam semesta terlarang, Kaisar Naga Perish. Ketika dikombinasikan dengan efek dari armor Golden Dragon Moon Song miliknya, ini adalah serangannya yang paling kuat. Aura yang sangat kuat mekar seperti ledakan pada saat yang tepat ketika Dragon Emperor Break dan Dragon Emperor Perish dilepaskan secara bersamaan. Faktanya, Tang Wulin bahkan menggunakan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai mengendalikan derek menangkap naga dengannya. Kekuatan melahapnya lebih kuat seperti mengendalikan derek. Kekuatan ofensifnya lebih ganas seperti menangkap naga. Pada saat itu, dia merasa tercerahkan dengan penerapan dua hukum terlarang Kaisar Naga sedemikian rupa sehingga kendalinya atas hukum terlarang Kaisar Naga dinaikkan satu tingkat lagi. Tatapan Tang San mendapatkan kembali kejelasan sebelumnya pada saat itu ketika alam semesta terlarang, Kaisar Naga Perish dilepaskan. Di sisi lain, tubuhnya sudah ditarik ke arah Tang Wulin di bawah bimbingan Kaisar Naga Break pada saat yang tepat. Meskipun trisula emas begitu berat, sepertinya itu benar-benar tenggelam ke dalam pusaran seperti lumpur. Namun, Tang Wulin menyadari bahwa dia melihat senyuman di wajah ayahnya saat ini. Ya, itu adalah senyuman. Detik berikutnya, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tanaman rambat biru emas bening setebal jari merambat dan dengan cepat mengikatnya. Meskipun tanaman merambat hancur oleh ledakan Kaisar Naga Perish di saat berikutnya, itu menghentikannya sejenak. Dari mana pohon anggur itu berasal? Karena tanaman merambat ini tidak berasal darinya, mereka tidak mampu melawan larangan semua hukum, Kaisar Naga. Pada saat yang sama, Tang San mengambil kesempatan selama jeda sesaat Tang Wulin untuk menyulap lingkaran cahaya emas menggunakan trisula Dewa Laut. Dia menggambar sebuah cincin searah jarum jam dan satu lagi berlawanan arah jarum jam. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi kata-kata yang mencairkan kekuatan melahap dan menetralisir kekuatan binasa. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terpesona. Ayahnya seharusnya berada di bawah pengaruh raungan naga emas, namun dialah yang merasa bahwa kekuatan spiritual Divine Origin-nya akan dilahap oleh lingkaran cahaya ini. Itu adalah badai tak terbatas. Pikiran itu langsung muncul di benaknya. Dia tahu bahwa badai tak terbatas sangat efektif dan dia juga ahli dalam serangan itu. Ayahnya telah menyelamatkannya 2 kali dan dia menggunakan Indefinite Storm untuk melakukannya. Dia bahkan telah memberitahu putranya tentang pentingnya badai tak terbatas sebelumnya. Bagaimanapun, Tang Wulin hanya menyadari apa sebenarnya badai tak terbatas ketika dia menghadapi badai tak terbatas yang sebenarnya. Bab 1838 coba lagi. Meskipun trisula Dewa Laut belum berada di peringkat dewa, ia telah melepaskan badai tak terbatas. Badai tak terbatas menyebarkan larangan semua hukumnya, penghancuran Kaisar Naga dan menghilangkan alam semesta terlarangnya. Kaisar Naga Binasa Semudah Sutra digulung dari kepompong. Itu adalah lingkaran cahaya emas yang menetralkan serangannya yang paling kuat menjadi kehampaan. Selain itu, lingkaran cahaya juga mengelilingi tubuhnya, dan mereka akan segera mengikatnya. Aku tidak bisa membiarkan badai tak terbatas menguasaiku. Itulah akhirnya. Memikirkan hal itu, cahaya keemasan berkilauan di tangan Tang Wulin dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Dia melemparkan lingkaran cahaya emasnya sendiri. Dia menggunakan Indefinite Storm sebagai serangan balik ke Indefinite Storm. Ini adalah satu-satunya ide yang bisa dia pikirkan saat ini. Lingkaran cahaya emas bersentuhan satu sama lain. Tabrakan mereka menghasilkan beberapa perubahan yang sangat aneh. Tang Wulin tercengang melihat bahwa ketika lingkaran cahaya yang dilemparkan oleh tombak naga emasnya bersentuhan dengan badai tak terbatas ayahnya, badai ayahnya sedikit bergetar. Kemudian, badainya benar-benar ditelan oleh ayahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat dia melebarkan matanya, lingkaran cahaya emas telah mengelilinginya dan menutup semua jalan keluar. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan bahkan dengan banyak keterampilan jiwanya. Trisula emas menepuk dada Tang Wulin, dan rasanya seperti ada gunung yang diletakkan di atasnya. Perasaan kecewa melanda seluruh tubuhnya. Tang Wulin menatap ayahnya di hadapannya dengan ekspresi kecewa. Dia berkata dengan sedih, "Saya kalah.
Meskipun dia telah memperkirakan kemampuan ayahnya, dia hanya tahu seberapa besar perbedaan di antara mereka setelah mereka benar-benar bertarung. Dilihat dari basis kultivasinya, dia sudah dekat dengan peringkat kuasi God, jadi dia tidak terlalu jauh di belakang ayahnya. Namun demikian, ayahnya memancarkan perasaan nyaman selama seluruh pertempuran. Bahkan ketika ayahnya menghadapi Dragon Emperor Break-nya yang digabungkan dengan Dragon Emperor Perish, dia hanya terhalang sementara sebelum dengan mudah menetralisirnya. Ungkapan terbaik untuk ayahnya adalah, orang yang sangat ahli menyembunyikan bakatnya. Apakah itu pohon anggur kaisar perak biru yang tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya atau badai tak terbatas yang dilepaskan dengan begitu tepat, rasanya seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Seolah-olah pertarungan ini hanyalah permainan catur dan ayahnya telah menempatkan bidaknya di papan secara strategis bahkan sebelum permainan dimulai. Itu adalah pertarungan pertama Tang Wulin di mana semuanya berada dalam kendali lawan. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru baginya. Tang San menatap putranya yang sedih. Dia mencabut trisula Dewa Laut dan tersenyum. Badai tak terbatas yang menahan tubuh Tang Wulin menghilang segera sesudahnya juga. Tang Wulin memandang ke arah ayahnya. Saat dia hendak berbicara, Tang San sudah berbicara, "Coba lagi. Coba lagi." Tang Wulin tertegun sejenak. Dia berada di bawah asumsi bahwa dia akan gagal dalam ujian ke-8 Dewa Laut setelah kalah dari ayahnya. Sepertinya bukan itu masalahnya. Dia adalah orang bijak, jadi dia segera menyadari sesuatu. Ujian ke-8 Dewa Laut jelas merupakan kesempatan bagi ayahnya untuk membimbingnya. Sama seperti ayahnya telah meninggalkannya Tang Tua dalam kata spiritualnya sebelumnya, lawan ini akan membantunya untuk meningkat melalui pertempuran yang sebenarnya. Tentu. Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menatap ayahnya dengan tatapan membara. Pada saat berikutnya, dia mulai melancarkan serangan pada ayahnya sekali lagi. Tombak naga emas melepaskan ribuan ujung tombak yang diarahkan ke tubuh Tang San. Garis keturunan Raja Naga Emas naik sekali lagi dan menyemburkan panas yang membara ke udara. Kesadaran tombak memenuhi ruang dan memasuki alam spirit secara instan. Serangan ini adalah 1000 jari yang menuduh. Dia telah melepaskan Thousand Accusing Fingers dengan peringkat spirit dan basis kultivasi spiritual Divine Origin. Tang San mengarahkan trisula Dewa Laut ke depan dan melepaskan 1000 jari pendakwanya sendiri. Ketika membalas serangan Tang Wulin dengan serangan yang sama, trisula emas sekali lagi berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Lolongan menusuk dan suara tabrakan bergema di udara. Jika ini adalah kontes kekuatan kasar, Tang Wulin pasti tidak lebih lemah dari ayahnya. Bahkan, dia mungkin lebih unggul. Namun, Tang San mengandalkan keunggulannya dengan trisula emas untuk mendominasinya lagi. Karena itu, Tang Wulin sepenuhnya dalam mode pertempuran setelah bentrokan mereka sebelumnya. Dia melakukan penyesuaian yang tepat pada tombak naga emas secara terus-menerus dan tombak itu bergetar pada frekuensi rendah. Tabrakan mereka sebelumnya telah memberitahunya bahwa sama sekali tidak berguna untuk hanya mengandalkan serangan terkuatnya untuk melawan pembangkit tenaga listrik seperti ayahnya. Dia perlu mencari kesempatan yang lebih baik untuk melemahkan ayahnya. Badai tak terbatas masih menekan hati dan pikirannya seperti gunung. Namun, Tang Wulin percaya bahwa dia perlu memahami ayahnya dan kemampuannya sendiri terlebih dahulu untuk lebih memahami badai tak terbatas. Tombak naga emas tampaknya melambat namun pada kenyataannya, setiap gerakan Tang Wulin ditargetkan pada area Tang San yang paling rentan selama proses tersebut. Tang San mirip dengan gunung yang tinggi. Dia mampu memblokir serangan terlepas dari mana asalnya. Tekniknya hampir sempurna. Di sisi lain, serangan Tang Wulin seperti sambaran petir dari langit yang berusaha meninggalkan bekas di gunung yang tinggi ini. Konfrontasi itu pasti bisa digambarkan sebagai luar biasa brilian. Rasanya tombak naga emas sudah menyatu dengan tubuh Tang Wulin. Tubuh naga emas, raungan naga emas, tubuh dominasi naga emas, dan sejumlah besar keterampilan jiwanya dilepaskan secara harmonis. Tang Wulin terus-menerus meledak dengan gelombang serangan luar biasa yang tak ada habisnya. Selain itu, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara itu, Tang San berdiri di sana dan menahan serangannya. Tang Wulin tidak berhasil melampaui satu langkah pun terlepas dari usahanya. Pertarungan ayah dan anak membuat langit suram dan tanah menjadi gelap. Terdengar suara auman naga sementara deru ombak laut mengguncang tanah. Tampaknya mereka tidak memikirkan apapun kecuali pertempuran ini. Kapal perang raksasa dengan padat menutupi laut yang luas dan tak terbatas.
Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Issea, dan Korps Tentara Laut Utara adalah armada terbesar di benua Douluo. Mereka merencanakan garis pertahanan untuk membentuk pengepungan ketat di sekitar Samudra Utara. Detektor energi yang melakukan pencarian di laut dalam adalah perangkat paling akurat dan tepat yang tersedia di Federasi. Kapal Sigat Army, DS Sigat melaju dengan lambat. Itu seperti seorang raja di tengah armada angkatan laut yang dibentuk oleh banyak kapal perang yang menginspeksi rakyatnya. Bahkan seorang prajurit biasa yang memiliki kesempatan untuk bertugas di kapal induk DS Sigat dipenuhi dengan rasa bangga. Itu adalah kuil untuk pasukan angkatan laut. Pengalaman di DS Sigat sering menjadi penghargaan tertinggi bagi perwira angkatan laut. Dewa Laut DS yang sangat besar itu seperti binatang buas. Itu 80.000 ton dan jelas merupakan raksasa laut. Tidak ada badai yang menggelora atau gelombang besar yang dapat merusaknya. DS Sigat dilengkapi dengan hampir semua jenis senjata yang tersedia serta kelompok pengintai radarnya sendiri. Hampir setiap jenis peralatan pengintaian dapat ditemukan di sini dan dapat digunakan untuk terhubung dengan satelit di luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa Dewa Laut DS telah mengumpulkan semua teknologi terbaru yang tersedia di Federasi saat ini. Perwira tentara Dewa Laut sering mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua kekaisaran bintang Luo dan pasukan angkatan laut kerajaan Do Spirit hanya dengan Dewa Laut DS. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kapal induk raksasa itu dilengkapi dengan persenjataan berteknologi tinggi. Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji selalu menjadi kapten kapal induk Dewa Laut DS. Posisi tersebut baru dikosongkan setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya dari War God Hall. Orang bisa membayangkan betapa Chen Xinji menghargai kapal induk itu. Bab 1839 Krisis Tentara Dewa Laut. Saat ini, Kapten kapal induk DS Sigat adalah komandan resimen tentara Dewa Laut yang baru diangkat. Dia adalah murid langsung Chen Xinji yang secara pribadi dipilih sendiri olehnya untuk menjadi penggantinya. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang jauh lebih dalam yang merupakan garis keturunan klan mereka. 3 bintang jenderal yang bersinar disematkan di atas bahu Chen Zheyu yang menandakan posisinya sebagai seorang kolonel jenderal. Dia baru saja mendapatkan promosi setelah mengambil alih posisi komandan resimen tentara Dewa Laut. Chen Zheyu berusia lebih dari 60 tahun. Dia tampak bangga dan puas setelah menjadi komandan resimen tentara Dewa Laut. Dia telah mendaftar di ketentaraan selama beberapa dekade dan telah bekerja keras dengan hati-hati. Dia memulai sebagai pribadi dan mengandalkan usahanya sendiri untuk naik pangkat. Sebelum dia menjadi seorang jenderal, tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah putra Douluo Chen Xinji dari Laut Tanpa Batas. Semua yang dia capai didasarkan pada kerja kerasnya sendiri. Chen Xinji tidak pernah menggunakan statusnya untuk membantu promosi Chen Zheyu selain membimbing kultivasi Chen Zheyu. Chen Zheyu lah yang memilih untuk mendaftar di ketentaraan. Ayahnya adalah idolanya sejak ia masih muda. Namun, dia baru menyadari pengaruh ayahnya yang luar biasa terhadap ketentaraan setelah dia menjadi seorang jenderal. Ketika Chen Xinji memindahkannya ke tentara Dewa Laut dan mengumumkan kepada semua perwira militer bahwa Chen Zheyu adalah putranya, sejak saat itu Chen Zheyu salah persepsi. Semua kerja kerasnya di masa lalu tampak tidak berarti sekarang. Setiap kali namanya disebutkan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa dia adalah putra Douluo Laut Tanpa Batas. Dia tahu betul kisah tentang putranya yang mengikuti jejak seorang ayah yang berbakat. Kemudaan dan daya saing dalam dirinya pernah membuatnya menghadapi Chen Xinji atas perlakuan istimewanya. Tanggapan Chen Xinji sederhana. Dia berkata, "Jika kamu ingin keluar dari bayanganku, maka kamu harus melampaui aku terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat mengungguli saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi tentara Dewa Laut." Lebih dari ini, Chen Zheyu membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bekerja lebih keras dan konsisten mengambil risiko. Namun, dengan anugerah alaminya, dia masih tidak semenarik ayahnya yang luar biasa. Sudah 20 tahun penuh sejak dia dipindahkan ke tentara Dewa Laut. Namun demikian, dia hanya dipromosikan menjadi letnan jenderal. Ayahnya tetap menjadi komandan resimen tentara Dewa Laut. Semua jenderal setia kepada ayahnya. Meskipun mereka sangat menghormatinya, dia sangat menyadari bahwa rasa hormat itu karena ayahnya. Ketika Chen Zheyu berkultivasi dengan susah payah ke peringkat Hyper Douluo, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui ayahnya seumur hidupnya.
Kedudukan ayahnya terlalu tinggi di atasnya. Jadi, bagaimana dia bisa melampaui ayahnya? Singkatnya, ayahnya adalah Dewa Semu. Dia adalah andalan sejati tentara. Selama waktu itu, dia cukup sedih dan bahkan merasa ingin menyerah. Namun demikian, justru pada saat itulah ayahnya melakukan kesalahan. Ayahnya mengundurkan diri dengan tegas di puncak karirnya. Dia melepaskan semua tugasnya sebagai komandan resimen tentara Dewa Laut dan kepala aula Balai Perang Dewa. Akibatnya, Chen Zheyu diangkat menjadi komandan resimen tentara Dewa Laut ketika dia berada di Rawa. Pada akhirnya, dia akhirnya dipromosikan menjadi kolonel jenderal. Ini seperti mimpi baginya. Ayahnya hanya bertemu sekali sebelum dia pergi. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penguasa klan Chen sejak saat itu. Setiap keputusan klan di masa depan akan menjadi tanggung jawabnya. Chen Zheyu ingin tahu lebih banyak. Dia merasa belum sepenuhnya siap untuk mengambil alih. Bahkan jika dia telah menunggu lama untuk hari ini, dia benar-benar bingung ketika hari itu akhirnya tiba. Namun, Chen Xinji tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Chen Xinji pergi tanpa peringatan setelah menyelesaikan penyerahan sederhana. Faktanya, dia bahkan tidak memberitahu Chen Zheyu tentang keberadaannya. Ibu Chen Zheyu sudah lama meninggal. Selama ini, dia tahu bahwa ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Bahkan, dia mendapat angin dari gosip. Ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah pergi ke Akademi Shrek, dia menyadari bahwa gosip itu benar adanya. Namun, Chen Zheyu tidak mempedulikan masalah ini. Dia sudah menjadi master dari klan Chen. Ayahnya berusia lebih dari 100 tahun dan telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk klan dan tentara terlepas dari keputusannya saat ini. Chen Zheyu sekarang memikul tanggung jawab, jadi terserah dia. Adapun ayahnya, Chen Zheyu berpikir bahwa terserah dia untuk melakukan apa yang dia suka selama dia bahagia. Saat perang Juran dimulai, ayahnya kembali ke pos komando. Chen Zheyu menjadi frustrasi karena sebagian besar jenderal berpangkat tinggi mengetahui kembalinya ayahnya. Mereka bertanya, "Komandan Resimen Tua, kapan kamu kembali ke tentara Dewa Laut? Kapan kamu akan memerintahkan DS Sigat lagi?" Ketika hatinya dipenuhi dengan keraguan, akhirnya dia merasakan cinta ayahnya untuk pertama kalinya. Chen Xinji datang ke kamp tentara Dewa Laut secara pribadi, tetapi dia mengumumkan bahwa dia tidak akan memimpin tentara Dewa Laut, dan komandan resimennya adalah Chen Zheyu. Dia menawarkan dukungannya kepada Chen Zheyu di semua bidang. Sejak saat itu, Chen Zheyu merasa bahwa dia akhirnya dapat memobilisasi para jenderal berpangkat tinggi di pasukan Dewa Laut untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi mengantisipasi kembalinya ayahnya. Saat perang dimulai, tekanan di garis depan membuatnya menyadari bahwa dia mengharapkan kesempatan. Akhirnya, ketika tembakan artileri diluncurkan di samping surga abadi, sepertinya perang telah berakhir. Chen Zheyu tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaannya ketika dia memerintahkan tentara Dewa Laut untuk melepaskan tembakan. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Mungkin, ini adalah perasaan yang akan dirasakan oleh setiap orang berpangkat tinggi. Saat ini, dia sedang berdiri di menara pengawas tertinggi di Dewa Laut DS dan menatap ke kejauhan. Angin dingin yang pahit secara alami menghilang di tubuhnya. Bahkan, dia tidak ingin kembali. Sebagai seorang prajurit, dia merasakan perasaan yang kuat ketika dia berada di medan perang. Sayang sekali hanya sebagian dari tentara Dewa Laut yang tersisa. Menurut rencana markas besar komando, ketika arai besar Dewa Darah tentara Dewa Darah selesai, dia akan memimpin Dewa Laut DS untuk kembali ke pos semula. Akan ada stasiun militer permanen di sini, tetapi tidak semua korps tentara tetap ada. Dia memiliki beberapa penyesalan. Perang sudah berakhir sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya. Meskipun dia tidak menikmati perang, dia ingin membuktikan dirinya dengan buruk. Chen Zheyu memfokuskan pandangannya dan melompat sebelum mendarat di jembatan. Dia suka melihat ke laut, tapi sudah waktunya makan siang. Dia mendarat perlahan. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, udara di sekitarnya mirip dengan memiliki teman yang membawanya ke pendaratan yang lembut. Saat itu, Chen Zheyu tiba-tiba merasakan Dewa Laut DS di bawahnya bergoyang sekali. Dia tertegun sejenak pada awalnya. Dia bertanya-tanya apakah dia terjebak dalam trans. DS Sigat memiliki berat 80.000 ton. Bagaimana itu bisa bergoyang? Apalagi saat angin bertiup sepoi-sepoi dan matahari hangat. Tiba-tiba, suara sirene peringatan yang menusuk bergema di seluruh kapal induk DS Sigat. Kita diserang musuh.
Tatapan Chen Zhiyu berubah tajam seketika. Tubuhnya yang telah mendarat sebelumnya naik ke udara sekali lagi. Dia segera menyalakan komunikator jiwa militernya. Ini Chen Zhiyu, beri aku laporan situasi. Apakah ada sesuatu yang memicu sirene peringatan? Melapor ke Komandan Resimen. Melapor ke Komandan Resimen. Kami tiba-tiba mengalami kecelakaan yang tidak diketahui di arus laut. Pada saat yang sama, kami menemukan bahwa ada makhluk hidup besar yang mendekati kami dari utara. Itu bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat. Petik 2. Chen Zhiyu terkejut, tapi dia sudah mengirim pesanan. Bersiaplah untuk pertarungan level 1. Beritahu Korps Angkatan Darat Nordsea dan Korps Angkatan Darat Issea bahwa ada serangan musuh. Saat dia berbicara, dia berbalik dan terbang menuju pos komando DS Sigat. Dia tahu masalah sudah dekat. Kapal induk DS Sigat bergoyang keras lagi, meskipun dia berada di tanah yang kokoh, berjalan dengan langkah cepat menuju pos komando. Ekspresi Chen Zhiyu langsung berubah tidak menyenangkan. Dia telah berada di Dewa Laut DS selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan Dewa Laut DS. Arus laut yang menabrak DS Sigat untuk membuatnya bergoyang benar-benar ganas. Di sisi lain, jika itu disebabkan oleh makhluk hidup, seberapa kuatkah makhluk hidup yang akan mereka lawan? Bab 1840 Seekor Paus. Goyangan kapal perang tidak menghentikannya untuk masuk ke kapal. Dia segera berada di pos komando. Seseorang segera melaporkan situasi saat ini kepadanya. Ganti layar, saya ingin melihat visualnya, teriak Chen Zhiyu. Detektor visual tidak menghasilkan gambar yang sebenarnya, tetapi proyeksi yang menyertakan bentuk dan tingkat energi dari data yang dikumpulkan oleh perangkat pengintai. Detektor visual dapat mendeteksi hingga jarak yang sangat jauh dan memberikan ringkasan dan analisis data untuk tindakan yang sesuai. Itu adalah sistem pengintaian paling canggih yang diadopsi oleh tentara Dewa Laut. Layar besar beralih dengan cepat dengan sejumlah besar data berkedip. Segera, sebuah adegan muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar makhluk raksasa. Selain itu mendekati dengan kecepatan yang mengejutkan. Menurut analisis data, makhluk besar itu bergerak 5 kali lebih cepat dari DS Sigat dengan kecepatan penuh. Kecepatan seperti itu belum pernah tercatat di laut. Bagian yang lebih menakutkan adalah ukurannya. Panjangnya 1000 meter, panjang dan bentuknya setara dengan kapal induk DS Sigat. Chen Zhiyu adalah siswa terbaik di sekolah. Dia bisa menghafal sebagian besar binatang jiwa laut dan makhluk laut yang kuat. Sejauh yang dia ingat, sama sekali tidak ada makhluk dengan ukuran sebesar itu di dunia binatang jiwa laut. Kirim pesanan saya ke DSC Heaven, DSC Earth, DSC Empress, dan DSC Governess untuk mengunci target dan meluncurkan 3 putaran torpedo, perintah Chen Zhiyu. Membalikkan Dewa Laut DS. Kirim perintah ke Korps Angkatan Darat Nordsea dan Korps Angkatan Darat Issea untuk bubar dan mundur. Asumsikan pertahanan serba bisa. Perintahnya dengan cepat dikirim dan dilaksanakan sekaligus. Dari perspektif ketinggian, kapal perang besar dan kecil mulai menyebar ke sekitarnya dengan cepat. Mereka membentuk setengah lingkaran raksasa dengan bukaan setengah lingkaran mengarah ke satu arah. Itu mirip dengan kantong besar dengan mulut terbuka menunggu musuh. 3 putaran serangan sama dengan 36 torpedo yang ditembakkan ke siluet raksasa itu. Itu adalah serangan eksplorasi. Pada saat berikutnya, arus laut yang sangat besar dilepaskan dari makhluk besar itu. 36 torpedo tidak dapat menghindari serangan gencar dan akhirnya meledak berturut-turut di laut. Permukaan air laut melonjak di kejauhan. Ledakan yang teredam berubah menjadi pilar air yang menyembur ke langit. Arahkan semua tembakan artileri ke sasaran. Bersiaplah untuk pengeboman laut dalam. Pasukan Mesya, terbang ke langit dan bersiap untuk serangan udara. Perintah dikirim segera sementara ekspresi Chen Zhiyu berubah menjadi sangat serius. Musuh bukanlah sasaran empuk. Musuh macam apa itu? Berdasarkan visual saat ini, sepertinya itu adalah makhluk tipe ikan dengan tubuh yang sangat besar. Namun, jenis ikan apa yang bisa sebesar ini? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan monster jiwa jutaan tahun yang legendaris tampaknya tidak sebesar itu. Kolonel, makhluk tak dikenal itu melambat. Sepertinya akan mengapung ke permukaan. Tertib melaporkan situasi terbaru. Mata Chen Zhiyu berbinar. Dia segera mengirimkan perintah, mobilisasikan satelit. Saya ingin melihatnya ketika muncul ke permukaan. Ya,
Layar besar terbagi menjadi dua layar terpisah dengan satu sisi menampilkan tampilan detektor visual seperti sebelumnya sementara yang lain menampilkan gambar satelit yang diperbesar dari langit. Makhluk raksasa itu melayang seperti yang diharapkan. Tubuhnya yang besar adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Satelit itu terkunci pada posisinya di ruang maritimnya saat ini dan menunggu secara diam-diam. Akhirnya, punuk besar berwarna biru tua muncul di permukaan. Pada saat berikutnya, pilar air raksasa melonjak ke langit. Pilar air berdiameter lebih dari 50 meter. Saat menyembur, cahaya seperti pelangi muncul di sekitarnya. Aliran yang memancar setinggi beberapa ribu meter membuat kurva parabola yang sangat besar. Pilar air yang bergelombang memadat menjadi bola air yang sangat besar di udara. Itu berdiameter lebih dari 500 meter dengan cahaya ungu hitam berdenyut di dalamnya. Pada saat berikutnya, bola air melesat lurus ke arah kapal induk DSC GAT yang dipandu oleh kurva parabola. Bip, bip, bip. Suara sirene peringatan yang menusuk bergema di seluruh kapal perang. Tingkat energi bola air itu pada tingkat maksimumnya mirip dengan ledakan minyak. Tembakan meriam jiwa dari darat ke udara. Tembakan meriam utama Dewa Laut DS. Chen Zheyu mengirimkan pesanan dengan cepat. Tentara Dewa Laut bereaksi terhadap perintah itu dengan cepat. Ribuan meriam jiwa dan serangan sinar jiwa naik ke langit seketika untuk menangkis bola air raksasa itu. Boom, bola air berdiameter ratusan meter meledak dalam ledakan keras saat terkena serangan pertama. Lebih banyak serangan meleset dari target mereka setelah menembus layar air. Sementara itu, seluruh langit menjadi gelap dan suram. Penindasan yang intens terpancar melalui 3 armada besar. Awan gelap besar berkumpul sementara bola air yang tersebar menjadi sumber awan gelap. Segera setelah itu, garis air ungu kehitaman mulai mengalir dari langit, mirip dengan hujan deras, pada 3 armada besar. Tepat pada saat itulah satelit memproyeksikan gambar penuh makhluk raksasa itu ke layar lebar di pos komando DSC GAT. Warnanya biru kehitaman. Tubuhnya yang besar memiliki kepala yang besar, tetapi ekor yang lebih kecil dengan lurik setan yang tumpang tindih yang tampak seperti wajah ganas yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika satelit memperbesar warna biru hitam, itu mengungkapkan kondensasi roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lubang bundar besar terlihat jelas di atas kepalanya. Seekor paus. Apakah itu ikan paus? Bagaimana mungkin seekor paus bisa begitu besar? Kisah binatang jiwa legendaris tiba-tiba muncul di benak Chen Zheyu. Itu adalah Raja Paus Setan Laut dalam 1.000.000 tahun. Legenda mengatakan bahwa leluhur pertama Sekte Tang, Tang San membunuh Raja Paus Setan Laut dalam 1.000.000 tahun 20.000 tahun yang lalu dan mengubahnya menjadi cincin jiwa ke-9-nya. Jika makhluk itu benar-benar ada, bukankah sudah dibunuh oleh Tang San? Bagaimana bisa ada di sini? Selain itu, dia ingat bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam yang legendaris hanya memiliki panjang beberapa ratus meter. Dada Chen Zheyu menegang tanpa sadar dengan firasat buruk. Semua kapal perang, nyalakan perisai pelindungmu ke kekuatan maksimum. Lapisan perisai pelindung segera memancarkan cahaya putih samar di kapal perang. Pada saat yang sama, formasi pertempuran dari 3 armada besar dikonfigurasi ulang. 3 armada besar Federasi Douluo menunjukkan kualitas mereka saat ini. Meskipun sudah lama sejak pertempuran yang sebenarnya terjadi, tidak ada kekurangan latihan tempur pada hari-hari biasa. Kapal perang yang lebih besar ditempatkan di garis depan. Kapal induk dan kapal induk dari 3 armada besar berada di paling depan sementara kapal perang yang lebih kecil ditempatkan di kedua sisi formasi. Kapal perang yang lebih kecil mengikuti jejak armada. Tidak diragukan lagi, kapal perang yang lebih besar dilengkapi dengan perisai pelindung berkekuatan tinggi yang memungkinkan kapal perang ini untuk mengurangi serangan yang lebih parah karena mereka berada di garis depan selama pengepungan. Saat 3 armada besar mulai mengubah formasi pertempuran mereka, hujan ungu kehitaman turun dari langit yang menutupi langit dan menutupi bumi. Semua prajurit dari 3 armada besar merasa bahwa mereka terjebak di neraka. Mereka bisa mendengar suara melolong tajam di tengah raungan yang menakutkan dan mengamuk. Nyatanya, mereka dengan jelas melihat roh pendendam menjerit liar di luar perisai pelindung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sejumlah prajurit dengan kemampuan yang lebih lemah mulai merasa pusing dan mual mendengar suara-suara itu. Puff, 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 puff. Suara gedebuk terdengar dari perisai pelindung semua kapal perang yang menghasilkan formasi lingkaran cahaya yang tersusun rapat. Lingkaran cahaya muncul sebagai bintik-bintik cahaya yang terbentuk di bagian luar perisai pelindung.
Suara nyaring sirene peringatan menggelegar di semua kapal perang, terutama kapal perang kecil dan sedang yang sedang bergerak. Komandan Resimen, perisai pelindung kapal perang peringkat 3 kita akan segera rusak. Menurut analisis data, itu karena difusi korosif dari lingkaran cahaya yang menghabiskan energi perisai pelindung, lapor petugas operasi dengan mendesak.